Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di channel Sosial Rockers. Jadi di video kali ini kita akan mengangkat lagi di segmen pejuang sosial. Jadi dalam video kali ini, narasumber kita akan mengedukasi langsung apa itu profesi pekerjaan sosial. Mau ngapain sih pekerja sosial dan apa sih yang dilakukan pekerja sosial di masyarakat, individu, dan kelompok itu tersendiri. Jadi langsung aja ditonton si videonya sampai beres ya, biar nggak gagal paham. Jadi di sini tuh udah dirangkum ilmu-ilmu tentang pekerjaan sosial langsung dari pekerja sosial profesional. Dan jangan lupa like, share, comment, dan subscribe di channel Sosial Rockers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sahabat sosial rockers semua. Saya Asep Nuriana, pekerja sosial di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, yang saat ini sedang menjalankan tugas sehari-hari sebagai pekerja sosial di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Oke, latar belakang pendidikan saya, alhamdulillah saya kuliah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, angkatan masuk 2007, lulus tahun 2011. Kalau sekarang namanya itu Politeknik Kesejahteraan Sosial. Nah, dulu saya kuliah masih ada jurusan, dan saya mengambil jurusan rehabilitasi sosial. Kalau kita melihat kepada definisi atau pemahaman yang kita pahami tentang pekerjaan sosial dan pekerjaan sosial, di sini mungkin saya akan mencoba menyampaikan dulu dari sudut pandang saya setelah dikaji dan mengalami prakteknya selama ini. Pekerjaan sosial itu adalah sebuah profesi pertolongan kemanusiaan. Itu saya menyebutkannya seperti itu. Nah, di mana dalam hal ini gitu, dikarenakan profesional, jadi harus didasarkan kepada nilai-nilai yang pengetahuan, nilai etika gitu ya, gitu, dan kemudian nilai-nilai praktek. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menolong seseorang gitu ya dalam merefungsionalisasi kembali dirinya. Itu mungkin kurang lebih yang saya pahami tentang pekerjaan sosial gitu. Esensinya ada 3 gitu. Pertama adalah pertolongan kemanusiaan, yang kedua adalah ada 3 kerangka dasar profesional, kemudian ditujukan untuk melakukan refungsionalisasi seseorang. Tidak berbeda jauh dengan profesi-profesi yang lainnya, baik itu kedokteran maupun psikiater dan lain sebagainya, juga arahnya sama gitu. Cuman kita lebih mengarah ke sisi sosialnya dari diri seseorang. Dan pekerjaan sosial itu sendiri adalah orang yang melaksanakannya. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya gitu ya di lingkup pemerintahan Kota Bandung ini untuk memperkenalkan profesinya dan juga orang-orangnya. Terkait dengan kode etik pekerjaan sosial, ini untuk saya pribadi mungkin ada hal yang menjadi prinsip, yang menjadi prinsip dan menjadi patokan gitu ya dalam melakukan praktek pekerjaan sosial. Terutama di sini prinsip integritas, di mana integritas di sini mencoba memadukan gitu sebisa-bisa mungkin antara teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan itu bisa match atau bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Nah, itu definisi integritas yang saya lakukan, di mana praktek pekerjaan sosial itu meminimalisir adanya malpraktek gitu dalam pelaksanaannya. Nah, itu mungkin salah satu prinsip atau kode etik ya dalam pekerjaan sosial yang bagi saya pribadi itu sangat saya pegang. Mungkin di sini kan masih ada teman-teman
peksos yang lainnya gitu, yang mungkin dalam pribadinya menggunakan prinsip yang paling tinggi dalam diri itu berbeda-beda, itu tidak jadi masalah gitu. Cuma kalau bagi saya pribadi, prinsip integritas itu atau kode etik integritas itu menjadi yang paling utama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, di sini pekerja sosial melakukan tahapan-tahapan pekerjaan sosial. Yang pertama adalah pendekatan awal, kedua adalah pengungkapan dan pemahaman masalah, ketiga adalah eh, perencanaan pemecahan masalah, keempat pemecahan masalah, kelima evaluasi, keenam reintegrasi atau reunifikasi, dan ketujuh adalah bimbingan lanjut. Nah, selain tahapan-tahapan pekerjaan sosial yang dilakukan, Peksos juga di sini menggunakan metode pekerjaan sosial. Nah, yang banyak digunakan di Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung ini adalah metode casework ya dan metode group work. Nah, terutama penanganan dalam sisi casework dan sini yang sering kami gunakan. Nah, dan terkait teknik yang sering digunakan, advocacy counseling, logical discussion, motivasi. Nah, terkait dengan testimoni kasus ya, itu yang pernah ditangani, saya ngambil dari 3 metode saja. Ada yang menggunakan metode casework. Gitu. Nah, saya punya klien itu XODGJ gitu ya. XODGJ yang kalau dalam kategori disabilitas itu dimasukkan ke dalam penyandang disabilitas mental. Nah, penyebabnya adalah karena faktor psikososial dan masuk ke dalam schizophrenia. Nah, di sini saya mendapatkan tantangan untuk dapat merehabilitasi sosial klien yang bersangkutan. Nah, berawal dari pendekatan medis gitu ya, kemudian pendekatan pekerjaan sosial sebagai kelanjutannya gitu. Nah, alhamdulillah sekarang yang bersangkutan dapat mengalami kestabilan yang cukup lah untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan kemudian keluarganya juga sudah dapat menerima kembali gitu ya dan mendampingi gitu klien untuk tetap bisa mengkonsumsi obat, beraktivitas sehari-hari gitu. Walaupun di sini memang konsep pemberdayaannya belum bisa masuk gitu ya karena yang bersangkutan masih memiliki tingkat keterbatasan. Keterbatasan dari yang bersangkutan maupun keterbatasan dari keluarga. Nah, itu untuk kasus yang dengan metode casework ya. Kemudian kalau dengan metode group work, gitu. Nah di sini ada program bimbingan sosial keluarga. Nah, bimbingan sosial keluarga ini yang menjadi sasarannya itu adalah keluarga-keluarga yang memiliki keluarga penyandang disabilitas. Baik itu suaminya, istrinya, anaknya gitu ya atau orang tuanya gitu. Nah, di sini kami kelompokkan keluarga-keluarga itu gitu dalam sebuah kelompok wirausaha. Nah, maksud dari kelompok wirausaha ini adalah untuk saling membantu satu sama lain gitu ya. Dengan tujuan yang sama yakni wirausaha. Jadi semacam self help group lah seperti itu. Nah, ditingkatkan penghasilannya gitu ya ataupun pendapatannya gitu. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari penyandang disabilitas yang ada di dalam keluarganya. Sehingga hal ini diharapkan meminimalisir gitu ya, meminimalisir gitu penyandang disabilitas untuk dirujuk secara permanen ke panti-panti atau ke balai-balai. Kecuali kalau untuk mendapatkan pelatihan selama batas waktu tertentu itu tidak jadi masalah. Nah, kemudian yang ketiga penanganan permasalahan PPKS ini dengan menggunakan metode COCD. Nah, di sini kami mencoba mengembangkan salah satu model yang telah dikembangkan sebenarnya oleh Departemen Sosial pada masanya, gitu oleh Kementerian Sosial kalau sekarang, yakni wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
Nah, kami mencoba menggali potensi masyarakat di Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage yang ternyata sangat peduli terhadap PPKS penyandang disabilitas mental dan lanjut usia. Nah, di sana kami akomodir, kemudian kami edukasi, gitu. Kami ajak diskusi, gitu ya, terkait dengan apa yang telah mereka lakukan. Itu mendekati ke kaidah-kaidah rehabilitasi sosial, gitu ya. Walaupun mereka sebenarnya tidak tahu itu adalah rehabilitasi sosial, gitu. Nah, kami coba bangun dan kami permanenkan kegiatan-kegiatan mereka itu dalam sebuah wadah dengan nama WKSBM, gitu. Itu untuk pengalaman penanganan kasus dengan 3 metode yang paling berkesan bagi saya, gitu. Di sampai tahun 2020 kemarin, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ketiga hal itu bisa menjadi model, gitu ya, untuk pengembangan metode praktek pekerjaan sosial di Kota Bandung ini dalam menangani PPKS. Selama berpraktek dari tahun 2014 di lingkup pemerintahan Kota Bandung ini, sebenarnya banyak sekali potensi sistem sumber yang bisa pekerja sosial atau oleh kita kaitkan dalam menangani permasalahan sosial. Di antaranya yang sektor formal, gitu ya, itu OPD-OPD atau SKPD-SKPD di pemerintahan Kota Bandung ini memiliki program-program yang support terhadap masyarakat. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengkaitkan atau mengakseskan, gitu ya, ke program-program tersebut. Gitu. Sistem sumber ini atau kemitraan itu banyak juga di lingkup masyarakat. Gitu. Masyarakat Kota Bandung termasuk yang memiliki tingkat kesadaran sosial yang cukup tinggi ya kalau menurut saya, gitu. Dalam melaksanakan rehabilitasi sosial dasar, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dalam hal ini pekerja sosial bisa melakukan rujukan ke panti-panti ataupun balai-balai yang ada di tingkat pusat dan di tingkat provinsi. Nah, kalau kita melihat kepada regulasi juga sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang sosial untuk level kabupaten kota, maka pelayanan sosial ini lebih banyak dilakukan di setting keluarga dan di setting masyarakat atau family based dan community based. Nah, maksudnya adalah untuk menekan, gitu ya, menekan angka dari rujukan-rujukan ke panti-panti atau balai-balai yang sifatnya permanen. Jadi untuk pelayanannya, gitu ya, rehabilitasinya itu dilaksanakan dalam keluarga atau masyarakat. Nah, di dalam keilmuan pekerjaan sosial, metode yang bisa digunakan ya berupa COCD, gitu, dan tentunya di dalamnya ada praktek esek juga. Terakhir harapan untuk perkembangan profesi kita, profesi pekerjaan sosial di lingkup pemerintahan Kota Bandung, ini dapat meningkat seiring dengan perkembangan keadaan sosial yang ada di Kota Bandung. Nah, contohnya adalah perkembangan dari sisi sistem pelayanan pekerjaan sosial. Nah, di sini mudah-mudahan pemerintahan Kota Bandung, gitu ya, dapat mengapresiasi sistem kinerja yang sesuai dengan regulasi, di mana secara keilmuan kita sudah mumpuni, ya, dengan latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial, tinggal sistem yang dibangun supaya support, gitu ya, untuk melaksanakan peran dan fungsi serta tugas pokok dari para pekerja sosial ini. Analoginya mungkin ibarat dokter lah. Dokter kan secara keilmuan itu sudah memiliki pendidikan, ya, profesi kedokteran. Dalam berprakteknya, gitu ya, itu difasilitasi, gitu ya, oleh pemerintah melalui sarana dan prasarana, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik,
Sehingga ketika berpraktek, dokter itu sudah didukung dengan alat-alat atau instrumen-instrumen gitu, yang mendukung pekerjaannya. Nah, itu sih harapan paling besar profesi kita di Kota Bandung itu gitu ya, dapat berjalan sesuai dengan kaidah keilmuan, sesuai dengan kaidah regulasi, dengan support system dari pemerintah Kota Bandung. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel kebanggaan kita, Social Rockers. Social Rockers.